Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Nah, hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang sering bikin pusing, tapi juga bikin penasaran. Probabilitas sama keacakan. Kita gali bab 4 dari Rationality, karya Steven Pinker. Kenapa ini penting? Ya karena kan rasionalitas itu bukan cuma soal logika lurus-lurus aja, tapi juga gimana kita menghadapi dunia yang nggak pasti ini. Ada kutipan bagus dari Samuel Johnson tuh. Katanya, 1000 cerita bohong yang dipercaya orang bodoh, langsung hilang gitu aja begitu dihitung sama ahli statistik. Yuk kita coba jadi sedikit lebih ahli statistik hari ini. Betul sekali. Misi kita kali ini bukan cuma biar tahu apa itu acak atau apa aja jenis probabilitas ya, tapi lebih ke dalam lagi, ngenalin jebakan-jebakan pikiran kita sendiri gitu. Kita bakal kupas tuh yang namanya heuristik ketersediaan, yang sering banget nipu persepsi resiko kita. Terus kekeliruan probabilitas bersyarat yang suka bikin bingung, sampai ilusi-ilusi kayak ngelihat pola padahal nggak ada polanya. Kayak ilusi penembak jitu Texas atau ilusi pengelompokan. Intinya sih biar kita nggak gampang ketipu sama noise acak di sekitar kita. Oke deh, siap. Mari mulai dari dasarnya dulu, keacakan itu sendiri. Kita kan sering dengar tuh Einstein bilang Tuhan nggak main dadu. Seolah-olah semuanya, ada aturannya gitu. Tapi kalau lihat sekeliling kita, kok rasanya kayak, kasino gede ya. Penuh untung-untungan. Jadi, ini keacakan beneran ada atau cuma karena kita aja yang nggak tahu semua aturannya? Nah, itu dia pertanyaannya. Keacakan itu ya nyata. Dan menariknya, sumbernya tuh nggak cuma satu. Ada keacakan di level paling dasar, ya fisika kuantum itu. Kayak kapan persisnya atom radioaktif bakal meluruh. Di sumber Anda malah disebut ada eksperimen unik, di mana ngasih makan merpati atau enggak itu didasarin sama detektor partikel radioaktif. Tapi yang sering kita lupa nih, keacakan juga bisa muncul dari sistem yang hukum fisiknya kita tahu persis. Sistem yang sepenuhnya deterministik. Tunggu. Deterministik tapi acak. Kok bisa gitu? Maksudnya gimana? Coba pikirin teori kaos, atau yang sering disebut efek kupu-kupu itu. Perbedaan kondisi awal yang kecil banget dalam sistem yang kompleks bisa bikin hasil akhirnya beda jauh dan nggak terduga sama sekali. Contoh lain yang lebih simpel deh, lempar koin atau dadu. Secara teori nih ya, kita bisa hitung lintasannya kalau tahu semua variabel. Kekuatan lemparan, arah angin, permukaan jatuhnya. Tapi, ya ampun, dalam prakteknya interaksi semua faktor itu rumit banget, jadi hasilnya ya terasa acak aja. Jadi intinya, sulit diprediksi itu bukan berarti nggak ada hukum fisikanya, tapi lebih karena interaksinya yang kompleks banget. Oke. Jadi bukan karena nasib atau gaib gitu ya, tapi lebih karena fisika biasa aja yang rumit. Di sumber Anda juga ada ilustrasi dari komik troll soal ini kan. Kita sering banget salah ngira pola acak itu kayak disengaja gitu. Betul, komik itu nunjukin gimana kita cenderung, misalnya nih lihat beberapa kejadian jelek, kejadian beruntun, terus langsung mikir, wah ini pasti ada sebabnya nih. Padahal ya dalam sebaran acak, pengelompokan kayak gitu tuh ya wajar aja terjadi. Paham bedanya antara pola yang muncul karena kebetulan acak, sama pola yang muncul karena proses yang emang nggak acak. Kata Pinker tuh itu salah satu hadiah terbesar dari mikir rasional. Kalau nggak paham ini, kita gampang banget percaya tahayul atau ya bikin kesimpulan buru-buru. Oke, masuk akal. Kalau gitu, ayo kita bedah alat ukur ketidakpastian ini. Probabilitas. Saya itu mikirnya probabilitas ya cuma angka aja. Peluang dari 0 sampai 1. Ternyata sumber Anda bilang ada beberapa rasa atau interpretasi probabilitas ya, nggak cuma satu. Bener banget. Dan ini penting loh, karena beda interpretasi itu bisa bikin pemahaman kita beda juga. Yang paling umum mungkin interpretasi klasik. Semua hasil dianggap sama mungkin ya, kayak sisi koin yang seimbang setengah-setengah atau mata dadu seperenam. Terus ada logis, ini ngelihat probabilitas sebagai derajat hubungan logis antar pernyataan. Ada lagi subjektif atau kredensi, nah ini lebih ke seberapa yakin kita secara pribadi sama suatu kejadian. Oke, jadi ada klasik, logis, subjektif, terus apa lagi? Ada lagi propensitas. Ini ngelihat probabilitas sebagai kecenderungan bawaan suatu objek atau sistem.
Koin yang seimbang itu punya kecenderungan atau propensitas 0,5 buat mendarat di sisi kepala. Nah, yang terakhir ada frekuentis. Ini yang paling sering kita kaitin sama statistik. Probabilitas itu ya seberapa sering suatu kejadian muncul kalau kita ulang-ulang terus dalam jangka panjang. Biasanya sih semua interpretasi ini nunjuk ke angka yang sama kan ya? Kayak koin tadi, ya 0,5 mau dilihat dari sisi mana aja. Tapi kapan nih interpretasi yang beda-beda ini jadi bikin masalah atau bingung? Wah, bisa jadi sumber kebingungan gede. Itu komik Dilbert yang dikutip di sumber Anda itu contoh bagus banget soal bedanya frekuensi sama kredensi. Coba bayangin, ada jaksa ngomong gini, peluang DNA ini cocok secara kebetulan kalau terdakwa nggak bersalah tuh cuma 1/100.000. Wah, kedengerannya kan ngeberatin banget ya buat si terdakwa. Ini kredensi ke satu kasus. Tapi coba deh kita pakai kacamata frekuensi. Dari 100.000 orang nggak bersalah di kota ini, secara statistik, kita berharap nemu satu orang yang DNA-nya bakal cocok secara kebetulan. Nah loh, tiba-tiba kemungkinan ada orang salah tangkap karena apes aja jadi terasa lebih nyata kan? Cara ngomongnya beda, intuisi kita bisa beda juga. Wah, iya juga ya. Cuma ganti cara pandang, efeknya bisa beda banget. Sumber Anda juga nyontohin bedanya propensitas sama frekuensi. Pakai kasus roket Ariane sama polling pemilu. Gimana tuh ceritanya? Nah, contoh roket Ariane itu menarik. Komponen-komponennya kan diuji tuh, dan punya faktor keamanan gabungan, ini propensitas gagalnya kecil banget, katakanlah 99,6% aman. Tapi, kok tingkat kegagalan pas peluncuran, ini frekuensi nyatanya, bisa sampai hampir 9%. Itu kalau perhitungan propensitas komponen tadi nggak masukin faktor penting kayak human error pas ngerakit atau pas ngeluncurin. Padahal itu juga sering jadi penyebab gagal kan? Oh, jadi kita kadang terlalu fokus ke sifat bawaan si barangnya, tapi lupa sama proses di dunia nyata yang lebih kompleks. Tepat. Sama juga kayak polling pemilu. Misalnya, kandidat A unggul jauh nih di survei sekarang. Ini nunjukin propensitas pemilih saat itu. Tapi kok model statistik sering ngasih peluang menangnya lebih rendah, misalnya cuma 60%. Ya karena model itu nyoba masukin frekuensi historis dari macam-macam faktor dunia nyata. Kemungkinan orang ganti pilihan, surveinya sendiri bisa salah. Potensi ada kejutan Oktober, dan lain-lain. Jadi propensitas bawaan itu nggak selalu sama dengan probabilitas hasil akhir di dunia nyata, yang banyak variabel nggak terduganya. Oke, ngerti. Jadi emang kudu jelas dulu nih, lagi ngomongin probabilitas yang mana. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih licin nih, jebakan-jebakan pikiran kita sendiri pas ketemu probabilitas. Yang pertama disebut heuristik ketersediaan. Apaan tuh maksudnya? Ini konsep penting banget dari Tversky sama Kahneman. Gampangnya gini, kita tuh cenderung nilai seberapa mungkin atau seberapa sering sesuatu terjadi, itu berdasarkan seberapa gampang kita ingat contohnya. Makin gampang contohnya muncul di kepala, makin mungkin kita anggap kejadian itu. Kedengarannya sih logis ya. Kalau saya lebih sering lihat katakanlah motor daripada mobil di jalanan sempit, ya wajar saya anggap motor lebih mungkin lewat situ. Kapan ini jadi masalah? Masalahnya muncul pas kemudahan nginget itu nggak sesuai sama frekuensi nyatanya. Kenapa bisa gitu? Ya bisa jadi karena pengalaman pribadi kita emang bias. Atau, ini yang lebih sering ya, karena ingatan kita tuh diperkuat sama faktor psikologis lain. Sesuatu yang baru aja terjadi, atau yang gambarnya jelas banget, vivid, atau yang bikin emosi kita kuat, seneng atau takut, itu bakal lebih gampang kita ingat. Nggak peduli seberapa sering sebenarnya itu terjadi. Contohnya, ada nggak contoh sehari-hari? Contoh klasiknya yaitu kita cenderung lebih takut naik pesawat atau berenang di laut takut diserang hiu, padahal risiko meninggal karena kecelakaan mobil itu jauh lebih tinggi. Kenapa coba? Ya karena kecelakaan pesawat atau serangan hiu itu kan dramatis, bikin emosi, terus diliput gede-gedean sama media, jadinya tersedia banget di kepala kita. Sama juga kayak terorisme atau penembakan massal. Kita sering banget ngelebih-lebihin risikonya dibanding risiko sehari-hari kayak ya ampun kepleset di kamar mandi. Wah, ini juga ngejelasin kenapa kita sering pesimis soal kemajuan dunia ya. Berita buruk yang tiba-tiba itu lebih nempel gitu daripada kabar baik yang pelan-pelan. Tepat sekali. Sumber Anda kan nyebutin tuh contoh penurunan drastis kemiskinan ekstrim global selama beberapa dekade terakhir. Itu kan fakta statistik yang luar biasa banget. Tapi jarang kerasa nyata soalnya nggak ada headline hebohnya tiap hari. Max Roser dari Our World in Data malah bercanda. Media tuh bisa aja nulis 137.000 orang keluar dari kemiskinan ekstrim kemarin,
tiap hari selama 25 tahun. Tapi ya mana mungkin dilakuin kan, dianggap bukan berita. Media dalam hal ini ya jadi semacam mesin ketersediaan raksasa. Fokus ke kejadiannya, numerator, tapi abai sama semua waktu pas kejadian itu nggak terjadi, denominator. Terus dampaknya apa dong kalau kita terus-terusan kena bias ketersediaan ini? Dampaknya bisa macam-macam, mulai dari jadi sinis sama kemampuan sains atau pemerintah buat benerin keadaan, jadi fatalis, dunia makin hancur aja, atau bahkan bisa jadi radikal. Ini juga secara nggak langsung ngasih panggung yang dicari sama pelaku teror atau penembakan massal. Mereka kan tahu tindakan ngeri gitu bakal dapat liputan gede dan jadi tersedia di pikiran jutaan orang. Contoh lain yang lebih rumit ya, reaksi publik ke tragedi kayak pembunuhan George Floyd. Kemarahan yang tersedia itu bisa dorong aksi positif yang udah lama ditunggu. Tapi kalau nggak diimbangin data sama analisis yang kepala dingin, bisa juga dimanfaatin sama demagog atau malah bikin kebijakan yang sebenarnya nggak bagus. Kuncinya ya nilai bahaya secara akurat, terus responsnya juga proporsional. Terus gimana caranya kita sebagai individu nih ngelawan bias ini? Susah kan? Masa nggak nonton berita sama sekali? Ya gampang sih, tapi bisa diusahain. Pertama, sadar dulu aja kalau berita itu punya bias bawaan ke arah yang negatif, mendadak sama dramatis. Kedua, ya aktif cari sumber data statistik yang ngasih gambaran gede sama tren jangka panjang. Situs kayak Our World in Data itu bagus banget buat ini. Ketiga, ya kalau Anda jurnalis, ada tanggung jawab buat ngasih konteks. Bandingin sama angka tahunan, tren historis, jangan cuma fokus ke angka serem hari itu aja. Intinya sih latih diri buat ada jeda kritis antara informasi yang masuk sama reaksi emosi kita. Oke, semacam ngembangin literasi statistik pribadi gitu ya. Sip. Nah, selain bias ketersediaan, ada juga kesalahan pas kita nyoba ngitung probabilitasnya nih. Sumber Anda nyebutin beberapa contoh lucu, tapi ya nunjukin kesalahan logika juga. Persen peluang hujan Sabtu ditambah 50% peluang hujan Minggu, jadi 100% pasti hujan. Jelas ngaco kan? Atau orang yang sengaja bawa bom mainan ke pesawat mikirnya peluang ada 2 bom di satu pesawat pasti kecil banget. Atau argumen konyol kalau paus itu pasti alien. Soalnya peluang orang jadi paus kan kecil banget. Ini semua contoh gimana intuisi kita soal aturan probabilitas bisa meleset jauh. Salah satu kesalahan umum katanya soal independensi peristiwa ya. Itu gimana? Betul. Kita tuh sering banget tergoda ngalihin probabilitas kejadian beruntun pakai aturan dan seolah-olah semuanya independen, nggak saling ngaruh. Padahal banyak banget hal di dunia nyata itu nggak independen. Misalnya nih, kalau kasus flu lagi naik di satu kantor, ya orang-orang di situ kan saling nularin. Kasus bulan ini yang ngaruh dari bulan lalu. Atau data kejahatan. Kalau tingkat kejahatan turun 12 bulan berturut-turut setelah ada program ronda baru, kita nggak bisa langsung kaliin peluang penurunan kecil tiap bulan buat bilang programnya hebat banget. Bisa jadi emang ada tren penurunan kejahatan yang lebih gede dan pelan yang ngaruhin semua bulan itu barengan. Kalau dianggap independen, kita jadi ngelebih-lebihin efek si program ronda. Nah, ini nih yang katanya paling bikin puyeng. Probabilitas bersyarat. Probabilitas A terjadi kalau B udah terjadi. Rumusnya, P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A dan B dibagi PB. Kenapa sih ini susah banget dipahami? Soalnya emang ngelawan intuisi banget. Contoh klasik yang sering bikin orang salah, ada keluarga punya 2 anak. Terus Anda dikasih tahu minimal salah satunya perempuan. Berapa peluang keduanya perempuan? Banyak banget yang langsung jawab setengah. Padahal jawaban yang benar itu 1/3. Informasi minimal satu perempuan itu mengubah ruang sampel kemungkinan kita. Waduh, saya juga kayaknya bakal jawab setengah deh. Jadi, kita sering lupa update hitungan kita pakai informasi baru yang spesifik itu ya. Kasus O.J. Simpson yang dibahas di sumber itu, contohnya. Itu contoh yang kuat banget. Pengacara Simpson kan bilang, lihat nih, sedikit banget pria pelaku KDRT yang akhirnya bunuh istrinya. Mungkin cuma 1/2500. Argumen ini kesannya kan ngeringanin Simpson. Tapi Elaine Scarry nunjukin kekeliruan fatalnya. Pertanyaannya itu bukan berapa peluang seorang pelaku KDRT bunuh istrinya, tapi berapa peluang seorang pelaku KDRT adalah pembunuh istrinya. Kalau kita udah tahu istrinya dibunuh oleh seseorang, si Nicole Simpson kan bukan sembarang korban KDRT. Dia korban KDRT yang ditemukan tewas. Informasi tambahan ditemukan tewas ini penting banget. Pas dihitung bener,
probabilitas suami ngebunuh kalau dia pelaku KDRT dan istrinya dibunuh, angkanya jadi loncat jauh, sekitar 8 dari 9 menurut analisis Carey. Informasi bersyarat itu ngubah semuanya. Jadi, kuncinya nanya yang benar sesuai konteks sama info yang ada ya. Kita juga sering kebalik ya, antara PAB sama PBA. Sering banget. Sumbernya ngasih contoh, statistik. Sepertiga kecelakaan fatal terjadi di rumah. Bikin orang jadi takut sama rumahnya sendiri. Padahal itu P di rumah, kecelakaan fatal. Yang relevan buat resiko kan P, kecelakaan fatal di rumah, yang angkanya pasti jauh lebih kecil. Soalnya kita kan emang banyak ngabisin waktu di rumah. Contoh lain, mayoritas kecelakaan sepeda melibatkan anak laki-laki. Apa berarti anak laki-laki lebih ceroboh? Iya belum tentu. Itu P laki-laki kecelakaan. Bisa jadi karena P bersepeda laki-laki lebih tinggi. Emang mereka lebih sering naik sepeda aja. Ini persis kayak kekeliruan jaksa penuntut itu. Kekeliruan jaksa penuntut, apalagi tuh? Iya, jadi jaksa bilang gini, peluang darah ini cocok secara kebetulan kalau terdakwa nggak bersalah cuma 3%. Itu P cocok tak bersalah sama dengan 0,03. Terus dia nyimpulin, jadi peluang terdakwa nggak bersalah cuma 3%. Artinya dia 97% bersalah. Nah, ini salah kaprah. Si jaksa nuker P bukti tak bersalah dengan P tak bersalah bukti. Cara ngitung yang benernya butuh penalaran Bayesian yang bakal dibahas nanti. Intinya sih, PAB itu nggak sama dengan PBA. Oke. Jadi udah bahas bias ketersediaan, jebakan probabilitas bersyarat, ada lagi nih jebakan lain. Kecenderungan kita ngelihat pola setelah kejadian, atau post hoc. Bener banget, kita nih kan emang dasarnya mesin pencari pola ya. Setelah sesuatu kejadian, kita cenderung ngelihat ke belakang terus nemuin makna atau pertanda. Bias konfirmasi juga main di sini. Kita ingat banget satu mimpi yang kebetulan jadi kenyataan, tapi lupa sama puluhan mimpi lain yang nggak kejadian apa-apa. Terus, kesalahan utamanya di sini apa menurut sumber? Kok bisa kita gampang ketipu? Kesalahan mendasarnya itu kita ngeremehin jumlah peluang buat kebetulan terjadi di dunia yang gede banget ini. Kalau kita bebas nyari pola apapun setelah datanya ada, ya hampir pasti kita bakal nemu sesuatu yang kelihatannya, wah kebetulan banget nih. Martin Gardner, penulis sains populer itu suka ngasih contoh. Pernah nggak sih Anda sadar kalau plat nomor mobil depan Anda, kalau dibaca kebalik jadi nomor telepon Anda? Atau huruf USA muncul berurutan di kata Louisiana? Atau Newton lahir pas banget di tahun Galileo wafat? Orang yang pikirannya aneh, kata Gardner, bakal nemuin ginian terus, mungkin bikin teori konspirasi atau mistis. Carl Jung malah sampai bikin istilah sinkronisitas buat ngejelasin kebetulan yang kayaknya bermakna ini. Padahal penjelasan paling simpel seringnya bener. Kebetulan ya biasa aja soalnya ada banyak banget kemungkinan interaksi di dunia. Contoh kebetulan Lincoln Kennedy yang terkenal itu juga katanya banyak dibumbuin fakta palsu terus ngabaikannya nggak cocok ya. Ini mirip kayak kekeliruan penembak jitu Texas dong. Persis. Kekeliruan penembak jitu Texas itu gini. Bayangin, ada orang nembak ngawur aja ke dinding lumbung. Terus, setelah lihat hasilnya, dia gambar target pas di sekitar lubang peluru yang paling banyak ngumpul. Terus ngaku dia penembak jitu. Dia nentuin suksesnya setelah lihat data acaknya. Nah, ini juga disebut salah satu akar masalah krisis replikasi di sains. Peneliti mungkin nyoba banyak hipotesis atau analisis data, nembak ke dinding, tapi cuma ngelaporin yang kebetulan kena target signifikansi statistik, P0,05, seolah-olah itu tujuan awalnya. Padahal bisa jadi itu cuma 1 dari 20 tembakan yang kena karena untung-untungan aja. Waduh, nyari pola setelah nembak ya. Ada lagi nih ilusi yang nyambung sama pola ini. Ilusi pengelompokan. Iya, ini jenis ilusi post hoc yang spesifik dan umum banget. Otak kita kan jago banget ya lihat gumpalan atau gerombolan, klaster soalnya seringnya emang ada penyebab tunggal di baliknya. Anjing tetangga gonggong terus, sistem cuaca bikin hujan berhari-hari, serangkaian perampokan di satu blok, kita otomatis nyari penyebab tunggalnya. Tapi masalahnya, nggak semua pengelompokan itu ada penyebab tunggalnya. Dalam proses yang benar-benar acak, secara statistik itu pasti bakal muncul pengelompokan. Kejadian bakal kelihatan ngumpul di beberapa titik waktu atau ruang, terus jarang di titik lain. Kecuali emang ada mekanisme non-acak yang sengaja nyebarin biar rata gitu. Loh, jadi keacakan justru malah bikin ilusi pola? Paradoks juga ya? Betul, ini yang bikin kita sering salah nilai mana yang beneran acak. Tversky sama Kahneman lagi-lagi nunjukin ini pakai lemparan koin. Orang tuh cenderung mikir rangkaian acak kayak KK, GG, KK, KK. Kan banyak K berurutan tuh.
Jadi kelihatan nggak acak. Sebaliknya, rangkaian yang sengaja dibikin terlalu rapi kayak KG malah dianggap lebih acak. Padahal sebenarnya kurang acak. Sumbernya juga cerita ada eksperimen di lab persepsi auditori, pesertanya protes karena generator suara acak dianggap rusak, soalnya nadanya muncul melompok. Padahal, ya emang gitu suara keacakan yang asli. Wah, ini ngejelasin banyak tahayul ya berarti. Kayak sial datang bertiga, atau lahir di bawah bintang jelek, atau annus horribilis, tahun penuh bencana, dianggap tanda kiamat. Tepat sekali, serangkaian kejadian buruk yang kejadiannya deketan itu nggak otomatis berarti ada kekuatan gaib yang ngatur. Justru sebaliknya, fakta bahwa kejadian buruk bisa ngumpul itu nunjukin nggak adanya tangan gaib yang sengaja ngatur jaraknya biar kelihatan lebih rapi dan teratur. Keacakan itu ya secara alami emang menghasilkan gerombolan dan kekosongan. Oke. Nah, terakhir nih sumbernya bahas soal rentetan keberuntungan atau lucky streak. Ngutip esai Stephen Jay Gould tentang rekornya Jody Maggio. Apa intinya di sini? Intinya gini, bahkan pas kita udah paham matematika probabilitas jangka panjang, rentetan keberuntungan atau kesialan dalam jangka pendek itu tetap aja rasanya magis dan susah ditebak kapan berhentinya. Rekor di Maggio, mukul bola selama 56 pertandingan berturut-turut, itu jadi legenda karena seolah-olah dia nantang hukum rata-rata, ya paling nggak buat sementara waktu. Ini nunjukin adanya ketegangan antara apa yang kita tahu bakal terjadi secara statistik dalam jangka panjang, sama ketidakpastian dan daya tarik momen unik dalam jangka pendek. Oke deh, setelah kita keliling dunia keacakan, probabilitas, sama jebakan-jebakannya, kira-kira apa nih intisari yang bisa kita bawa pulang? Deterministik yang kompleks. Kedua, paham berbagai rasa probabilitas, frekuentis, subjektif, dan lain-lain, itu bantu kita buat nginterpretasi klaim-klaim peluang dengan lebih kritis. Ketiga, dan ini mungkin yang paling penting ya, kita kudu waspada banget sama bias kognitif kita sendiri. Kayak tadi tuh, heuristik ketersediaan yang bikin kita salah nilai resiko gara-gara pengaruh media atau emosi, terus kebingungan sama probabilitas bersyarat yang bisa muter balikin logika sebab akibat, sama juga kecenderungan ngelihat pola si penembak jitu Texas itu, atau pengelompokan dalam data yang sebenarnya acak. Persis, balik lagi ke kutipan Samuel Johnson atau komik troll tadi. Kemampuan dasar buat bedain mana sinyal beneran sama mana noise acak itu inti dari mikir rasional di dunia yang nggak pasti ini. Rasionalitas itu bukan soal ngilangin ketidakpastian, yang nggak mungkin lah, tapi soal ngadepinnya pakai alat yang benar dan sadar sama keterbatasan intuisi kita. Nah, sebagai penutup nih, coba kita lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat betapa gampangnya intuisi kita soal peluang sama pola itu salah arah, gara-gara bias ketersediaan, ilusi pengelompokan, atau bingung sama probabilitas bersyarat, kira-kira nih berapa banyak fakta atau hubungan sebab akibat yang kita yakini gitu aja dalam hidup kita? Di kerjaan, atau pas ngeliat masyarakat, yang mungkin kalau ditelaah lebih dalam pakai kacamata probabilitas, ternyata cuma produk dari noise acak yang belum kita sadari. Pola apa ya yang selama ini Anda anggap udah pasti, yang mungkin perlu kita pertanyakan lagi? Pertanyaan bagus tuh buat terus dipikirin. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak sesi pendalaman kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya buat menavigasi lautan ketidakpastian di luar sana. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.